Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam program RYM. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah hidup kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Oleh karena kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, berikan kami hikmat untuk mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Urapilah kami semua, ambil alih sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini. Pakailah anak-Mu dan berbicaralah. Kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat ini saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saya mau beritahu saudara, tidak ada orang baik mendadak atau jahat mendadak. Semua selalu terbentuk melalui kebiasaan dan pergaulan hidup yang dibangun dalam waktu yang lama, sampai akhirnya kebiasaan hasil dari pergaulan itu menjadi gaya hidup yang permanen, gaya hidup yang tetap, saudara. Demikian juga kalau sampai Allah menjadikan Abraham sebagai bapak semua orang percaya, seperti yang dituliskan dalam Roma 4 ayat 11, atau sebagai bapak banyak bangsa, Roma 4 ayat 17, pasti ada alasannya. Elohim Yahweh pasti tidak ngawur atau asal menetapkan. Tetapi memang Abraham adalah orang yang pantas untuk itu. Allah pasti punya penilaian yang cermat atas iman atau percaya Abraham. Bagaimana Abraham beriman kepadanya, saudara? Kalau kita melihat ketika Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu keesokan harinya, dikatakan Alkitab, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kejadian 22 ayat 2-3. Itu tentu bukan suatu kejadian biasa, maksud saya, yang bisa dilakukan setiap orang. Enggak, saudara. Kita tahu Abraham menunggu lebih dari 25 tahun untuk memperoleh anak perjanjian, yaitu Ishak. Ya, tentu Ishak adalah anak sekaligus harta Abraham yang berharga
bahkan bisa saya katakan paling berharga. Karena melalui dia, melalui Ishak, Allah akan menjadikannya suatu bangsa yang besar. Ini suatu hal yang tidak mudah untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Tetapi perhatikan, Alkitab mencatat Abraham melakukannya, saudara. Maka tidak heran kalau dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saudara, ayat tadi jelas mengatakan Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan yang Allah mau, yang Allah inginkan, saudara. Coba perhatikan sekali lagi, saudara. Tadi dikatakan karena perbuatan-perbuatannya. Ini yang harus kita perhatikan. Itu artinya perbuatan Abraham yang hendak menyembelih, mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Ishak, bukanlah satu-satunya perbuatan yang menyukakan hati Allah, yang menjadikan Allah menetapkan Abraham menjadi bapak semua orang percaya, tetapi juga perbuatan-perbuatan Abraham yang lain, saudara. Ketika Tuhan berfirman, Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab mencatat, maka pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan artinya tepat seperti yang dimau Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 4, saudara. Selain itu, ketika terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot, berkatalah Abram, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kejadian 13 ayat 7 sampai 9, saudara. Di sini kita bisa melihat meskipun Abram itu paman daripada Lot dan memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu, tetapi ia mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Luar biasa, bukan? Apa yang dilakukan Abram, dan itu sungguh menyukakan hati Allah, saudara. Ya, apa yang diperbuat Abram, Allah disukakan. Sehingga apa yang terjadi? Allah berfirman loh, saudara, kepada Abram. Ini yang luar biasa. Ini merupakan janji Allah
kepada Abram. Ya, dia katakan seperti ini, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab, perhatikan ini, sebab ya, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Kalau saya renungkan, ini luar biasa, saudara. Karakter Abraham, perbuatan Abraham yang diperagakan, sungguh-sungguh memukau, memikat hati Allah. Sehingga seperti sudah kita baca tadi, ya, Allah memberikan wilayah, memberikan tanah yang begitu luas. Dikatakan sejauh Abraham bisa memandang, ya, sebesar itu pula lah yang akan diberikan kepada Abram dan keturunannya selama-lamanya lagi. Bahkan ya, masih diingatkan oleh Allah bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ini satu pernyataan Allah, ya, keputusan Allah, ya, yang luar biasa, yang tidak mungkin ya akan diberikan kepada sembarang orang. Ya, Abraham berhak untuk itu. Abraham pantas untuk itu karena perbuatan-perbuatannya yang menyukakan hati Tuhan, yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, saudara. Jadi sekarang kita bisa tahu kalau Abraham bisa sampai hati akan mengorbankan anaknya, itu bukan perbuatan mendadak, saudara. Bukan sekonyong-konyong seorang yang bernama Abraham itu langsung bisa berbuat seperti itu, tega terhadap anak satu-satunya, bahkan anak perjanjian, ya. Tetapi kalau Abraham sampai memiliki hati yang tega untuk mengorbankan anaknya demi kepentingan Allah, ya, itu harus dicatat. Itu merupakan hasil pembentukan yang panjang dari kebiasaan hidupnya yang dibangun berdasarkan pergaulannya dengan Allah Yahweh, saudara. Ya, jadi sekali lagi kita dari perjalanan hidup Abraham itu kita tahu bahwa bukan sekali itu Abraham melakukan satu perbuatan yang dikehendaki Allah. Ya, bukan sekali itu Abraham menunjukkan ketaatannya, tetapi itu semua telah dilakukan Abraham sebelumnya melalui peragaan hidupnya di masa lalu. Saudara, itu luar biasanya bagaimana Abraham beriman, saudara. Maka tidaklah heran kalau Allah sampai menyebutnya sebagai sahabat. Ini diungkapkan sendiri, saudara. Dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23, saudara. Bapak Ibu Saudara, ternyata
kebiasaan hidup yang dibangun Abraham berdasarkan pergaulannya dengan Tuhan telah mengubah cara pandang Abraham. Ini penting, saudara. Ya, fokus hidup daripada Abraham akhirnya hanya tertuju kepada negeri perjanjian, yaitu Kanaan surgawi. Ia sadar betul bahwa selama dia hidup di bumi, dia hanya orang asing dan pendatang. Itu disadari betul, ya. Dan pandangannya selalu kepada kekekalan, kepada Kanaan surgawi yang ia kejar, yang ia perjuangkan hanyalah negeri yang Tuhan janjikan. Walaupun sampai mati ia belum memperolehnya. Maksudnya benar-benar menemukan negeri yang dijanjikan Allah itu. Iya, karena itu Kanaan surgawi sebenarnya. Ya, itu dituliskan di dalam Ibrani 11 ayat 13. Di mana dikatakan demikian, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi sungguh luar biasa, saudara, pelajaran ini. Itulah kenapa Abraham bisa tetap setia kepada Elohim Yahweh, selalu memiliki perbuatan yang menyukakan hati Tuhan sampai akhir hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar supaya kita bisa memiliki iman seperti Abraham, supaya kita bisa beriman seperti Abraham beriman. Maka kita pun juga harus mau membangun kebiasaan hidup dengan selalu bergaul dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya fokus hidup kita itu juga bisa senantiasa tertuju kepada LB3, langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Kalau fokus hidup kita itu hanya kepada kekekalan, hanya kepada Tuhan dan kerajaannya, saudara, maka saya sangat percaya perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan hidup kita ya pasti akan selalu kita arahkan supaya sesuai dengan kepentingan Allah, ya, supaya menyenangkan dan berkenan kepada Allah. Begitu. Dengan kata lain, kebiasaan dan pergaulan hidup yang tidak membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, itu harus kita tinggalkan, saudara. Harus kita tinggalkan. Ya, perbuatan-perbuatan itu tidak usah kita lakukan lagi kalau memang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya, percayalah. Ya, meskipun itu berat, tetapi saudara pasti bisa, asal saudara mau bertekad. Itu dulu, miliki tekad yang bulat terlebih dahulu. Ya. Nah, selanjutnya Roh Kudus pasti akan menolong saudara. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, saudara pasti bisa. Pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti.
dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, menuntun langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah berbicara kepada kami. Bapa, kami mau beriman seperti Abraham beriman. Kami mau memiliki iman yang benar. Kami tahu ya Bapa bahwa iman yang benar itu melalui suatu proses panjang, membangun kebiasaan hidup yang didasarkan atas pergaulan dengan Engkau. Ampuni kami ya Bapa kalau selama ini kami masih memiliki satu kebiasaan dan pergaulan hidup yang tidak benar. Kami mau berubah, kami mau bertobat. Tolonglah kami ya Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap yang mengikuti program ini, yang betul-betul memperhatikan, yang betul-betul rindu untuk mengalami perubahan hidup. Kami percaya Engkau pasti menolong ya Bapak. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, Engkau memberkati. Dan jika sebentar acara ini berakhir, kami akan melanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami. Kami juga percaya Engkau menyertai. Akhirnya kami terima berkat-berkat terbaik yang daripadamu ya Allah Bapa. Baik itu berkat jasmani ataupun berkat rohani. Bersama kasih dan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.